Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dengan program studi manajemen dari Universitas Dian Nusantara. Kami tergabung ke dalam kelompok 1 dengan 5 anggota yang masing-masing saling bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Pada video presentasi ini, kami akan membahas mengenai produk dan jasa perbankan syariah. Adapun video presentasi ini kami buat sebagai pemenuh tugas besar dari mata kuliah Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hegar Harini, SE MPD. Berikut adalah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ayu Anisah dengan NIM 11119411. Pada presentasi mengenai produk dan jasa perbankan syariah, pertama-tama saya akan membahas mengenai apa itu ekonomi syariah. Pengertian dari kata syariah sendiri yaitu berarti sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka karena itulah prinsip dari ekonomi syariah sendiri berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kebermanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Adapun salah satu prinsip penting yang dianut oleh ekonomi syariah yaitu adalah larangan adanya riba, sehingga dalam sistem perbankan syariah dikenal dengan sistem bagi hasil untuk menghindari riba dalam bentuk bunga atau dalam bentuk apapun. Adapun mengenai produk yang ada pada perbankan syariah di Indonesia saat ini, ada 5 produk yang sangat populer di Indonesia, yaitu ada tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, pembiayaan atau pinjaman syariah, dan juga giro syariah. Selain produk, perbankan syariah juga menawarkan jasa. Yang saat ini terkenal di Indonesia, jasa perbankan syariah ada 3, yaitu ada jasa produk, jasa operasional, dan juga jasa investasi. Adapun dalam aktivitasnya untuk menjaga konsistensi dari perbankan syariah agar terus berjalan sesuai dengan prinsip Islam, perbankan syariah di Indonesia diawasi oleh DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, penjelasan mengenai pengawasan tersebut juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tabungan syariah. Tabungan syariah terikat dengan kesepakatan atau akad antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah. Adapun dalam tabungan syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Seperti salah satu prinsip dari ekonomi syariah yang paling penting yang tadi saya jelaskan, yaitu tidak adanya riba, sehingga pada tabungan syariah ini juga digunakan sistem bagi hasil karena untuk menghindari riba berupa bunga, karena hal itu dianggap tidak halal dalam ekonomi Islam. Adapun peran dari bank syariah pada produk tabungan syariah ini yaitu bank syariah berperan mengelola dana simpanan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun keuntungannya diberikan dengan sistem bagi hasil yang sudah disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Saya Puspita Rahayu dengan NIM 11119409. Deposito Syariah. Deposito Syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola oleh bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan atau perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu dengan pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, serta 24 bulan. Keuntungan dari deposito di bank syariah berupa nisbah atau yang biasa kita kenal dengan bagi hasil. Umumnya, nisbah yang ditawarkan adalah 60/40 untuk nasabah dan bank.
Manfaat deposito syariah sendiri yang pertama adalah pembagian keuntungan bisa kita atur sendiri dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Yang kedua, pengelolaan dana secara syariah jadi dipastikan halal. Dan yang ketiga, adanya fasilitas otomatis rollover atau ERO. Dan yang terakhir, dana nasabah dipastikan aman karena dijamin lembaga pinjaman simpanan atau LPS. Selanjutnya adalah gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad ran atau izarah. Sebagai syarat utama, nasabah ini wajib menyerahkan barang jaminan. Pada penerapannya, jika nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan tersebut, jadi barang jaminan ini akan dijual untuk menutupi utang. Tapi, jika harga jualnya melebihi utang tersebut, kelebihannya akan dikembalikan kepada debitur. Untuk biaya administrasi, debitur dikenakan biaya pemeliharaan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Putri Kinasi dengan NIM 1119399. Saya akan membahas mengenai pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau melalui cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba, karena bertujuan untuk tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat Islam. Keuntungan bank didapatkan dari margin harga beli barang di toko dan harga jual kepada nasabah. Pada pembiayaan syariah, semua jenis bentuk pembiayaan haruslah mengacu pada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, atau bisa disingkat dengan DSN MUI. Giro Syariah. Giro Syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dananya bisa ditarik dengan menggunakan cek, biljet giro selain kartu ATM. Nasabah giro. Nasabah giro disebut dengan giran. Nasabah giro dapat berbentuk perorangan atau badan hukum yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar dan kapan saja. Bagi bank syariah, giro syariah bermanfaat sebagai sumber pendanaan dan sumber pendapatan dari pemanfaatan dana giro. Sedangkan bagi nasabah, giro syariah dapat bermanfaat untuk memperlancar dan mempermudah transaksi pembayaran serta dapat memperoleh imbalan atau bonus. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jasa produk. Jasa produk bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional lainnya, tetapi tetap menggunakan akad syariah. Akad yang menggunakan jasa produk ini sebagian besar menggunakan akad UJR, wakalah, dan kafalah. Dan untuk jasa produknya sama seperti bank konvensional lainnya, ada kartu ATM, kartu talangan, kartu ijarah, kartu haji umroh, SMS banking, pembayaran tagihan, pembayaran gaji, letter of credit, dan letter of credit import syariah. Selanjutnya ada jasa operasional. Jasa operasional bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional lainnya, tetapi tetap menggunakan akad syariah. Akad yang digunakan produk pembayaran ini sebagian besar menggunakan akad wakalah. Dan untuk jasa operasionalnya seperti RTGS, inkaso, transfer clearing, transfer valuta asing, referensi bank, pajak online, dan pajak impor. Selanjutnya yaitu jasa investasi. Jasa investasi oleh perbankan syariah baru ada 2 di Indonesia, yaitu investasi khusus dan reksadana. Akad yang digunakan oleh seluruh investasi syariah menggunakan akad mudharabah dan muqayadah. Pada investasi khusus, pemilik atau sohibul mal membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana, seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah pada bidang, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Reksadana syariah pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah pada pasar modal, sehingga reksadana syariah
dapat diinvestasikan pada perusahaan dengan berbasis syariah. Pada materi yang terakhir adalah perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional. Reksadana syariah dikelola dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan reksadana konvensional tidak memperhatikan prinsip syariah. Isi portofolio yaitu efek syariah, seperti saham syariah, sukuk, efek syariah lainnya. Sedangkan reksadana konvensional yaitu efek syariah dan non-syariah, seperti emiten yang memproduksi alkohol, rokok, bank berbasis ribawi, dan obligasi. Dalam reksadana syariah, terdapat mekanisme pembersih kekayaan non-halal, sedangkan reksadana konvensional tidak ada. Terdapat keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam reksadana syariah, sedangkan reksadana konvensional tidak ada. Sekian, terima kasih. Berikut adalah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.